udah belajar bener ilmu ini, mengikuti tahapan-tahapannya dengan taat, sampai akhirnya ngomong gini, cukup ya Allah, cukup ya Allah, kasih lagi, cukup ya Allah, ini udah lebih dari cukup ya Allah, kendaraan udah bagus ya Allah, tambahin lagi, cukup ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah, antum bil khair. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga di Jumat sore yang penuh dengan keberkahan ini di Magnet Rizki Center, dalam keadaan turunnya hujan, turun pula segala hajat dan doa-doa yang selama ini kita nantikan. Turun pula rezeki yang berkah yang menaungi kita sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diamanahkan oleh Allah musola yang cantik, musola Khair Razikin ini. Setelah sebelumnya di kantor yang lama kita memakai musolanya komplek ya. Sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal kita untuk pendirian Masjid Khairul Razikin. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, baik para pejuang yang ada di Magnet Rizki ataupun pejuang-pejuang keajaiban di luar Magnet Rizki Center ya, tapi masih dalam komunitas yang sama-sama kita cintai, yang sekarang di umurnya yang keberapa? Ke-6. Di umurnya yang ke-6 ini kita mempunyai tagline moto ya. Motonya adalah satu asa tumbuh bersama. Dalam bahasa Inggris, one spirit grow together. Apa? One spirit grow together. Ini kita udah live belum? Udah, alhamdulillah. Saya juga ikut menyapa Bapak Ibu teman-teman yang sekarang mengikuti live di Facebook Magnet Rizki Official. Sekarang sudah berapa ya? Membernya udah berapa? Ada 140.000. Masya Allah, tabarakallah. Semoga terus bertambah sampai 2 juta pengamal ilmu Magnet Rizki. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Abu Sofi Sidik atau yang akrab dipanggil Abus ya. Al-Halimi itu jitu wulitu fi Halim ya. Kita alhamdulillah lahir di sana dan semoga menjadi tolak ukur daripada kontribusi kita, kebermanfaatan kita untuk banyak umat sampai akhirnya Allah panggil kita kembali. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam kurang lebih 30 menit ke depan kita akan memulai Magnet Rizki kajian ini dengan ilmu jurus yang paling awal yang di sini pasti sudah pada tahu. Apa judulnya? Landasan Magnet Rezeki. Ini yang paling awal betul dari 101 jurus Magnet Rezeki yang alhamdulillah ya, keseluruhan modulnya ini sudah kita patenkan. Walaupun hak paten utama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita patenkan untuk apa? Agar menjagain ilmu ini ya, kebermanfaatannya daripada orang-orang yang mungkin tidak suka ya, agar pakemnya, standarnya tetap sesuai, maka perlulah manajemen untuk merapikannya. Ini ikhtiar kita dalam penjagaannya. Bicara tentang landasan Magnet Rezeki. Kalau bicara landasan, apa yang kira-kira Bapak Ibu sekarang di sini terpikirkan? Landasan. Boleh sambil dinikmati snacknya ya.
free. Silahkan dinikmati snacknya free. Sambil kita nanti ada diskusi ringan ya. Nanti ada tanya jawab juga. Nah nanti ada dapat buku saya, buku Quantum Miracle bagi yang bisa jawab pertanyaan, sama yang bisa nanti dapat MR Gold edisi Milad Magnet Rezeki ya. Makanya buka mata, buka telinga dan buka hatinya. Udah jangan buka yang lain ya. Oke, bicara tentang landasan, apa yang kira-kira dari bapak-bapak ikhwannya dulu nih yang kepikiran saat saya bicara satu kata tentang landasan? Apa kira-kira yang terpikirkan? Dasar. Apa lagi? Pedoman. Ada lagi? Apa? Pokok. Oke. Ada lagi nggak? Dari ibu-ibu akhwatnya apa nih? Ibu-ibu sebenarnya agak ini juga tuh. Karena pengennya langsung gitu, kelihatan. Ya jauh-jauh kemari kalau cuma pakai layar doang, katanya mendingan live di Facebook lah, gitu Bu ya. Ya nanti coba kita kondisikan ya, biar gimana caranya cukup di sini. Evaluasi ya, ini kan perdana kita kajian offline setelah kita buka kantor langsung COVID saat itu ya. Yang ibu-ibu apa nih? Kaitannya dengan landasan, boleh nyaut aja dari samping. Apa yang kepikiran saat bicara tentang landasan? Apa Bu? Kalau nggak saya sebut nama ntar nih. Apa kira-kira Bu landasan? Pernah dengar kalau di bandara itu ada istilah landasan juga ya? Bener ya? Nah, ala fikrah ngomong-ngomong ada 2 titik krusial saat penerbangan. Sini semua udah pernah naik pesawat kan? Ada yang belum? Belum? Ya Allah. Salah siapa nih kira-kira? Salah saya ya. Ya. Naik pesawat. Nanti habis ini lah kita main ke Taman Mini ya. Ada apa? Ya. Ada 2 titik krusial dalam flight atau penerbangan. Ada yang tahu? Wih, keren. Landing tail. Hadiahnya roti. Iya. Yang pertama saat take off. Yang kedua saat landing. Pertanyaannya, karena gini, sebelum saya bertanya, 2 titik krusial ini biasanya itu langsung ada pengumuman tuh dari co-pilot atau dari pramugari atau pramugara gitu ya. Cabin crew, cabin attendants. Please continue, Mr. Eldrin. Ya. Ya, kencangkan sabuk pengaman, terus luruskan senderan tempat duduk Anda. Ya, matikan HP dan lain sebagainya. Protokol sekali, betul? Karena itu 2 titik krusial. Kalau sudah di atas sekian ribu kaki, ya, itu pilot sebenarnya sambil nyantai aja bisa tuh. Ya, karena langsung auto gitu ya. Nah, 2 titik krusial ini memerlukan landasan atau tidak? Perlu nggak? Perlu. Sekalipun dia take off atau landing di atas laut, tetap butuh landasan dengan kapal. Itulah pentingnya landasan dari sejak awal. Belum lama ini ada yang menghubungi saya, gitu ya, meminta legitimasi. Untuk apa? Izin untuk membuat aplikasi berbasis di situ bisa Garputala. Saya mencernanya aja udah kagak bisa gitu ya, gimana caranya. Nah, karena Garputala jurus ini jurus yang bukan di awal di Magnet Rezeki. Bahkan kalau di training online ataupun camp online yang langsung dengan Ustadz Nasrullah, itu jurus ini mempunyai fondasinya dulu. Kalau orang langsung memahami Garputala langsung, nanti akhirnya misunderstand. Ya, memahaminya sesuai dengan pemahaman dia yang kita nggak oke itu dengan membandingkan dengan gurunya. Nah, ini kita tidak inginkan seperti itu. Inilah pentingnya landasan. Ya, pijakan. Sehingga kita mau melompat pun kita membutuhkan untuk kita naik ke atas. Landasan ini akhirnya menjadi hal yang paling esensi seperti halnya fondasi bangunan. Bangunan sebagus semegah apapun, ya, kalau fondasi landasan yang nggak kuat, apa yang akan terjadi kira-kira Bapak Ibu? Runtuh ya. Membahayakan nggak kira-kira?
sangat membahayakan. Semewah apapun itu bangunan di atasnya, sebesar apapun. Itulah pentingnya fondasi atau landasan untuk take off ataupun untuk landing, ya. Dan kaitannya dengan landasan magnet rezeki ini, mari sejenak ya kita mentadabburi Quran surat An-Nur ayat 55. Nah, sebelum saya menyampaikan surat An-Nur ayat 55, yang hafal coba angkat tangan maju ke depan. An-Nur ayat 55. Ayo, ini ayat yang paling fundamental bagi pejuang keajaiban di magnet rezeki. Yang hafal maju ke depan, dapat Emergot edisi milad yang ke-6. Silahkan. Yang live mohon maaf ya, door prize-nya kemarin sudah yang ini ya, saat Pak Anas Al-Kahfian ya. Jadi kalau mau dapat hadiah door prize, boleh langsung datang ke Magnet Rezeki Center ikut kajian di sini. Tapi mohon izin untuk mendaftar terlebih dahulu kaitan dengan kuota dan persiapan konsumsi oleh panitia yang ada di sini. Siapa yang awal? Wih, Pak Yasmin. Maju ke depan. Ini wah, ente nih. Ada nggak? Siapa yang hafal? An-Nur ayat 55. Ya STMR nggak boleh maju. STMR. STMR harus sudah hafal tapi nggak boleh maju. Siapa yang hafal, ada nggak? Dari akhwatnya mungkin? Ya yang belum, yang STMR nggak boleh ya. Ada nggak yang udah hafal? An-Nur ayat 55. Sambil buka HP nggak boleh, kalau langsung hafal maju ke sini langsung. Silakan. Ada? Kalau gitu adanya saya kantongin lagi ya. Tunggu pertanyaan selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dicek Wan. Wa'adallahu alladzi, dia belum buka juga dia. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Di sini Allah berjanji. Ini Allah yang berjanji. Kalau sesama manusia janji kadang tidak tepat. Ya, suami ke orang yang paling dicintai istrinya aja jadi nyanyian kan? Janji tinggallah janji. Ya. Allah yang berjanji. Kira-kira Allah melanggar janjinya atau enggak? Tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Apa janji Allah di sini? La yastakhlifannahum. Pakai lam taukid di depannya. Lam taukid itu kalau dalam etimologi bahasa Arab artinya apa? Penekanan. Bahwa Allah akan betul-betul, ibaratnya kalau kita janji sama anak kita, bener nak nanti kalau kamu dapat rapotnya A, maka kamu akan papa ajak berangkat umroh. Wah gitu. Saking membuat janjinya itu meyakinkan bagi anaknya. Allah di sini menjanjikan dengan lam taukid, la yastakhlifannahum, beneran. Sungguh-sungguh Allah akan membuat kamu berkuasa. Membuat apa? Membuat apa? La yastakhlifannahum, bukan di akhirat nanti tapi fil ardi, artinya di bumi. Jadi kalau sekarang umat Islam, orang-orang beriman ya, kira-kira kalau belum berkuasa di muka bumi ini, berarti iman dan amal solehnya udah bener atau belum? Nggak usah bicara orang beriman secara umum deh. Kita yang di sini termasuk yang live, ya. Mari kita mengkoreksi. Kalau orang berkuasa, kira-kira mau dapat sesuatu gampang nggak? Gampang nggak? Mau A kasih, mau B kasih. Sebelum mau biasa udah ditawarin, gitu kan? Ya nggak? Manajer aja di sini. Sebelum minta sesuatu udah ditawarin, Pak mau minum kopi apa, bener nggak? Ya, nah ini orang-orang beriman kalau udah bener iman dan amal solehnya pasti akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Seperti halnya orang-orang yang terdahulu, artinya ada contohnya dahulu tuh. Jadi ini bukan lip service, bukan basa-basi. Ya, contohnya yang terdahulu itu siapa? Ya,
Bahkan sebelum Nabi Muhammad, siapa nabi yang terkenal kaya rayanya? Nabi Sulaiman. Ya, sampai Ratu Bilqis pun gentar dengan kekayaan yang membuat dia akhirnya tunduk kepada Allah. Tuh, luar biasa. Ya. Nabi Sulaiman dengan begitu dahsyat kekayaannya. Tapi kata Rasul, khairul kuruni qarni gitu ya. Khairul kurun qarni summa yalunahu. Sebaik-baik peradaban, sebaik-baik masa itu adalah saat masaku gitu ya. Lalu selanjutnya, begitu dan seterusnya. Artinya orang-orang yang hidup memang di zaman Rasul itu kekayaannya sudah luar biasa teman-teman semua. Kita nih ibaratnya sisa-sisanya doang dapatnya. Tapi perhatikan, sisa-sisanya aja masih ada nggak triliuner sultan-sultana yang ada di Indonesia ada? Halo. Hai. Boleh minum dulu? Perhatikan dari zaman Rasulullah beserta para sahabatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan dikira sahabat-sahabat Nabi itu tidak kaya. Hanya satu, itu pun karena permintaannya. Siapa? Sahabat Ali. Ya, itu pun karena permintaannya, karena dia pengen derajatnya ada di keilmuan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, terkenal sahabat ini dengan ketegasannya yang luar biasa. Kekayaan Umar bin Khattab dalam buku Fikih Ekonomi Umar karya Dr. Jaribah ya, kalau nggak salah. Itu ladangnya saja, ladangnya ya. Ladang itu apa sih? Properti. Propertinya saja itu 70.000 ladang. 70.000 ladang yang kalau dikonversikan dengan rupiah itu setara 11,2 triliun. Pernah lihat nggak duit sebanyak itu? 11,2 triliun. Dari ladangnya itu, karena ladangnya ini lahan produktif, properti produktif, itu menghasilkan passive income, ya, menghasilkan income yang kalau dikonversi ke rupiah kurang lebihnya itu 233 miliar per bulan. Nih kalau misalkan Mas Lisin nih dapat 2 miliar aja per bulan, kira-kira masih di sini nggak? Ya langsung nikah lah. Milih, nggak jangan milih deh, enak aja 2 miliar per bulan. Ya. Ini bukan 23 miliar, 233 miliar per bulan. Itu di luar asetnya loh ya. Baru pendapatan dari asetnya. Ya. Jadi udah kebayang ya, atau belum kebayang kekayaannya? Artinya Umar ini sahabat yang kaya atau kaya raya? Kaya raya. Belum lagi Abdurrahman bin Auf. Oh, insya Allah Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kekayaannya melebihi kekayaan para sahabat yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Abdurrahman bin Auf itu kalau ngelihat yang namanya batu, dia buka tuh batu keluar emas. Ya, coba habis ini Syahid, ente ke depan situ, depan kantor, cari batu itu. Ya, sambil bersih-bersihin gitu kan, cari batu. Nah, ente buka tuh batu. Masih untung nggak dapat kalajengking itu. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf, saking ajaibnya ini sahabat Rasul ya, sampai seajaib itu. Siapa yang maha menggerakkan harta kita? Siapa? Allah. Kalau bicara keajaiban, kita sama-sama sini sudah mengamini maunah itu adalah keajaiban dan artinya adalah pertolongan Allah. Ya, saking ajaibnya ya. Batu dibuka isinya emas. Jadi udah kebayang ya bagaimana ajaibnya Abdurrahman bin Auf. Ada tahu cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang bagaimana si Pak Rohman ini, sebut saja demikian ya, pernah suatu masa dia pingin tuh ya hartanya ini disucikan lah, bahasanya kayak gitu ya. Nah, dia beli kurma-kurma busuk yang ada di pasar, diborong semua kurma busuk yang ada di pasar, ya. Orang-orang bilang maksudnya apa ini, selama ini kebanyakan duit kali ya, ya. Tapi senang-senang aja namanya pedagang kan.
taruh di rumahnya sampai hingga akhirnya ada satu utusan dari negeri sebelah datang ke pasar. Uru-uru kan, wahai penduduk pasar, kami utusan dari negara sebelah. Kami sedang terkena COVID. Kami sedang terkena pandemi, gitulah ya. Terus karena satu-satunya obat, ya kalau sekarang kan yang lagi ngehits tuh gara-gara COVID sampai kustul hindi lah, kayak gitulah kurang lebih ya. Kami membutuhkan fermentasi kurma yang dibus. Wah, udah diborong sama Pak Rohman, gitu kan? Masa? Iya, udah datang ke Pak Rohman. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam. Waduh, ada apa nih? Gitu kan? Enggak, katanya Pak Rohman ngeborong tuh. Apaan? Kurma. Iya, tapi kurma busuk semua, ngapain? Iya, kalau boleh kami beli. Enggak ada cerita, gitu kan? Tuh, rebutan pahala, masya Allah. Ya, Pak Rohman, tolonglah. Ini masyarakat kami butuh tuh kurma buat obat. Emang Pak Rohman buat apaan gitu kan? Oh gitu, yaudah deh gitu kan. Malah dibeli harganya berkali lipat dari harga dia beli di pasar. Kagak ajarin miskin tapi malah nambah kaya. Itu. Jadi nanti insan-insan magnet rezeki di titik tertentu kalau udah belajar bener ilmu ini, mengikuti tahapan-tahapannya dengan taat, sampai akhirnya ngomong gini, cukup ya Allah. Cukup ya Allah, kasih lagi. Cukup ya Allah, ini udah lebih dari cukup ya Allah. Kendaraannya udah bagus ya Allah, tambahin lagi. Cukup ya Allah, ini rumah udah bagus ya Allah, tambahin lagi sama Allah. Cukup ya Allah, istri ini udah cantik ya Allah. Ya, Aida udah ngomong ya. Soalnya ada istri saya yang mantau di sebelah, jadi Aida udah ngomong. Ya, kan la in syakartum la azidannakum. Ya. Bagi yang bersyukur maka akan ditambah. Gak harus nambah istri Aiden, tapi nambah sakinahnya dengan istri. Masya Allah, bijaksana banget ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau udah ngomongin istri sensitif nih, kita ngomong sekarang masih terkait dengan surat An-Nur tadi. Ya, bahwa orang-orang sebelum kita sudah terbukti bahwa mereka pun yang imannya bagus, amal solehnya luar biasa, maka baginya rezeki yang tidak terbatas karena rezeki Allah datangnya itu dari atas ke bawah seperti halnya hujan yang turun seperti sore Jumat hari ini. Ya, bahkan deras sekali seperti air bah mengucurnya luar biasa. Logikanya kita yang di bawah kalau rezeki datang dari atas, ya itu kena nggak kita dengan rezeki itu? Hah? Pasti kena. Apalagi air bah, pasti kena. Tapi kenapa? Rezeki kita sebatas gaji yang kita dapati. Berkurang dikit aja udah reaktif kita, ya nggak? Ya, karena kita sendiri yang membatasi rezeki Allah. Dengan cara apa? Kita bentengi diri kita, membuat perisai di atas kepala kita sehingga tidak itu hujan, bahkan tetesannya pun tidak sampai ke dalam diri kita lantaran kita membuat perisai yang sangat tebal di atas kita. Bahkan kita mencintai betul itu perisai. Dengan cara apa? Dengan membuat garis kebenaran. Ya. Dengan mengatakan bahwa kamu yang salah, saya ini sudah benar. Betul prakteknya bahwa kita mungkin sudah berbuat yang benar, tapi bukan hak kita untuk menjustifikasi orang lain, menghakimi orang lain, karena hanya Allah yang maha menghakimi. Ya. Halo? Hai halo. Ya. Nah, perisai rezeki itu apa Bapak Ibu sekalian? Perisai rezeki yang membuat rezeki dari atas turun ke kita tidak sampai ke kita tidak lain adalah dosa. Tidak lain adalah dosa. Maka ada sebuah quote yang bagus sekali. Ketika kau ingin merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, berhati-hatilah dari dosa. Baru mau melakukan saja sudah harus berhati-hati. Ya. Nah, tugas kita sebagai landasan di magnet rezeki ini, langkah awalnya adalah membuka perisai rezeki. Bareng-bareng, buka perisainya. Apa? Sekali lagi, buka perisainya. Apa?
Iya, sekali lagi buka perisainya. Yes. Nah, saya ingin beranjak ke Quran surat Nuh sekarang ayat 10 sampai 13. Yang bawa Quran, mushaf atau HP, coba dibuka sambil kita tadabbur Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Ini sambil kajian kayak gini Bapak Ibu, ya, LOP-nya proyeksinya yang bagus-bagus nih. Ini malaikat sedang mengamini apa yang sedang ada di pikiran dan hati Anda meyakininya. Ya. Ya, nikmati aja duduk bersila kayak gini, bersimpuh untuk dalam majelis ilmu. Tapi pikiran dan hati kita harus total di sini, berpikir yang baik-baik. Your dream, impian Anda proyeksikan yang baik-baik. Malaikat mengamini. Ya, terlebih lagi ini mihrab kita sekarang ini dalam waktu yang sangat mustajabah. Sudahlah hujan setelah asar habis Jumat, masya Allah. Di hari Jumat setelah asar. Ya. Nah, sambil buka mushafnya ataupun yang ada di HP-nya. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Yang apal luar kepala. Ayo, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang apal luar kepala. Ini ayat tentang perisai rezeki, mestinya udah ngelotok. Dapat emergot edisi milad. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Yang akhwat boleh? Ada? Kelihatan dari sini angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan ya? Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Ada yang hafal? Dapat emergot milad ada. Yang bawa Pak Ikhwan ya di luar 1 emer ya. Siapa yang hafal? 2 ayat ini wajibun kuduun harusun, apalagi karyawan yang ada di MRC. Saya yang salah kalau teman-teman di sini nggak hafal. Ya. Quran surat Nuh ayat 10 dulu ya, ayat 10 dulu. Nggak sampai 13, ada yang hafal? 10 aja. Ayat 10 aja. Nah, boleh Farhat maju ke depan. Nah, maju sini. Maju. Ini orang balik layar tapi ngacungkan tangan. Bagus, berarti setiap kajian dia ngikutin, ya. Padahal dia lagi masih operator, ya. Kita yang nonton doang kadang-kadang nggak ngikutin baik-baik, ya nggak? Ya, silakan. Ayat 10 saat ya? Ayat 10 doang ya, boleh lah. Sini kelihatan biar masuk TV ya. Kali-kali di depan kamera bisa belakang terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lanjut. Dikit lagi tuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffar. Terus yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatau wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Masya Allah. Dapat ya Mergo. Ya. Langsung baik Beka. Ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Minta ampun sama Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yang namanya Maha Pengampun, dosa apapun kita, insya Allah diampuni. Tapi kesungguhan kita dalam minta ampun itu penting. Ya, Kiai Mufassir pernah menyampaikan, ya, istighfar itu tajlibur rizq. Istighfar itu nyedot rezeki. Istighfar itu nyedot rezeki. Peruri. Apa peruri itu? Perusahaan Uang Republik Indonesia. Ya, benar. Asal istighfarnya udah benar. Ya. Nanti kita akan bahas di kajian saya tentang hakikat daripada istighfar. Cuman karena saya di sini janji mau ngasih bonus tentang rahasia keberkahan di akhir daripada sesi kita kali ini, ya kita skip dulu tentang hakikat istighfar. Kuncinya adalah minta ampun sama Allah. Ya. Mungkin kita hadir di sini sebagai pelaku atau pendosa daripada dosa-dosa kita yang dahulu. Maka tugas kita di sini, termasuk bekerja di sini, berkarya di tempat manapun sebenarnya dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka perisainya. Apa? Ikuti tangannya. Buka perisainya. Buka perisainya. Dengan cara apa? Sering-sering istighfar. Rasulullah loh yang maksum istighfar itu minimal sampai 100 kali per hari.
Ya masa kita enggak lebih daripada Rasul. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, termasuk yang live di sini, ya, kalau kita udah istighfar, percayalah, ini janji Allah. Dengan begitu, yursilis samaa alaikum midrara. Turun dari langit itu hujan yang lebat, yang apa? Nggak gitu. Kalau kata Pak Anas, lebat apa? Pakai tasdid baknya, lebat. Yang apa? Tangannya coba, yang apa? Iya, jadi bukan hanya rintik-rintik kayak gini. Ya, kalau kita tadabburi, hujan ini udah pasti rezeki atau bukan? Sayangnya kita kalau kemana-mana pengennya ada acara, ada trip, itu doanya apa? Ya Allah, jadikanlah cuaca hari ini cerah, tidak hujan gitu ya. Ternyata nggak boleh loh doa begitu, saya baru tahu. Ya, jadi intinya kita harus bisa menerima ya apa yang menjadi ketentuan Allah. Ridho. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang ikhlas dan ridho. Ya, ikhlas itu rela memberi, ridho itu rela menerima. Gak ada cerita ikhlas kalau nggak disertai dengan keridhoan. Rela menerima apa? Menerima apapun, termasuk hujan. Ya, maka agar hujan itu menjadi baik adanya, berkah adanya, ataupun rezeki adanya, maka kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang berkah, aku terima ya Allah. Terima kasih adem ya Allah. Terima kasih ya Allah, di belahan bumi yang lain kekeringan ya Allah, di sini dihampiri hujan setiap saat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang disayang Allah, di situ disampaikan di ayat tadi ya, di ayat 10 dan selanjutnya, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Artinya apa? Ditambahin harta demi harta demi harta. Jadi umat Islam sebenarnya nggak tabu juga ngomongin harta. Kenapa Islam selalu diidentikan dengan hal-hal yang konservatif? Kenapa kalau disematkan di situ sekolah Islam, pesantren Islam, orang Islam, kok identik tidak bersih, tidak rapi? No. Ya, jangan sampai kita membuat image bahwa Islam itu identik dengan hal yang tidak baik. Ya, umat Islam harus identik dengan kaya, dengan bersih, ya, dengan rapih, manajemennya baik, begitu dan seterusnya. Ya, itu refleksi daripada ayat yang tadi tuh, yumditkum bi amwalin. Allah loh yang langsung berfirman di situ, yumditkum bi amwalin. Ya, sekalipun itu ya pengakuan dakwah Nabi Nuh ya kalau nggak salah ya. Bagaimana ceritanya Nabi Nuh tuh kok ninggalin tuh siapa? Umatnya. Ya aku sudah bilang minta ampun sama dirimu ya Allah gitu kan. Dengan begitu akan turun dari langit hujan yang lebat, ditambahkan hartanya. Ya kamu sudah benar, lakukan itu kan gitu ya. Lakukan, membuka perisai rezeki. Wabanin setelahnya, bukan hanya anak-anak biologis ditambah, tapi juga anak-anak perusahaan, cabang-cabang. Ya, artinya apa? Kita membuat faktor kali di pendapatan kita. Ya, nah ini kerennya kalau sudah kita benar istighfarnya. Wajalakum jannatin, nggak cukup di situ, Allah kasih 4. Apa aja tadi? Harta, wabanin. Banin apa? Anak-anak biologis sama anak perusahaan. Wa ja'alakum jannatin. Ya, tambah lagi Allah kasih pabrik, Allah kasih kebun. Ya. Allah kasih pabrik, Allah kasih kebun, Allah kasih tempat produksinya. Ya. Enggak cukup di situ. Nanti kalau udah di level tertentu, perisai-perisai rezeki kita bernama dosa itu udah Allah ampuni semua, ya, maka terjadilah apa yang disebut dengan passive income. Gimana ceritanya? Ya tadi, kebun tadi, pabrik tadi bukan kita langsung yang mengurusinya, tapi sudah disiapkan apa? Anhar. Apa itu anhar? Apa itu anhar? Sungai-sungai, bukan hanya nahrun. Nahrun itu sungai biasa. Anhar, sungai yang terus mengaliri kebun tersebut. Duduk diam, rezekinya datang. Ya. Nah, maka langkah yang paling awal
dalam langkah-langkah keajaiban dalam ilmu magnet rezeki adalah membuka perisai rezeki. Di sini kan kita di Depok ya. Ada saksi kita bagaimana itu yang namanya kubah emas. Udah pernah ke sana belum? Orang Depok belum pernah ke sana lah ya. Itu kubah emas itu. Ya. Ada almarhumah betul sudah ya, Dian Al-Mahri. Sejarah ceritanya panjang, tapi menurut teman-teman semua, sampai Dian Al-Mahri almarhumah itu ya membuat itu yang namanya kubah itu berlapis emas. Kalau udah datang ke sana, teman-teman antum semua bisa lihat bagaimana megahnya itu masjid. Ya. Di atas lahan sekian hektar, waktu pembukaan launching nggak gemen-gemen tuh, ngundang ribuan masyarakat, semuanya dikasih angpau, semuanya dikasih berkat, masya Allah. Ya. Kalikan sendiri berapa? Ya. Kira-kira ya selevel Dian Al-Mahri ini dapatnya itu secara ajaib apa secara kebetulan? Sebenarnya tidak ada yang kebetulan, ya. Keajaiban yang luar biasa, landasannya adalah iman dan takwa, bahwa rezeki Allah itu tidak terbatas. Rezeki Allah tidak terbatas. Siapa yang membatasi? Diri sendiri. Nah, bicara tentang landasan itu, maka nanti di event kajian yang selanjutnya kita akan mengungkap konsep dasar ilmu magnet rezeki yang di sini insya Allah sudah pada hafal. Yang pertama apa? Positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Husnudon billah. Ya. Lalu positive feeling, al-litmi'nanu fil ibadah. Tumakninah dalam ibadah, karena tidak ada yang membuat hati tenang kecuali dengan jalur ibadah. Lalu apa? Positive motivation. Ya, positive motivation artinya an-niyah as-sholihah, niat yang baik. Nah, kita akan kaji di kajian yang selanjutnya 3 konsep dasar itu. Kalau direfleksikan dalam zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng-bareng yuk sambil pegang kepala, hati, dan angkat tangannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu konsep dasarnya yang akhirnya itu menjadi landasan fondasi kita dalam ilmu magnet rezeki. Terakhir, mari kita mengupas sedikit tentang barokatologi. Ilmu keberkahan. Karena tadi hari ini ada yang minat nih kebutuhan di Maghrib Center. Kita doakan semoga Yuni ya menjadi muslimah yang makin taat sama Allah, yang makin manfaat berkah umurnya. Amin ya robbal alamin. Bicara tentang umur di sini, kalau boleh memilih umur yang panjang apa umur yang berkah? Hah? Yakin? Kalau hari ini besok mau dipanggil siap. Kan yang penting umurnya berkah kan? Mau berkah umurnya atau panjang umurnya nih? Panjang dan berkah. Ya salam. Pas ke Kiai Mufasir tuh, ya Allah, kalau boleh milih mah kita pengennya segera dipanggil, karena kalau kita mengisi kepanjangan umur kita itu hanya dengan dosa, buat apa? Hanya nambah siksaan kita sebelum nanti kita kembali ke surga. Gitu ya. Nah, kita bicara tentang keberkahan. Coba terakhir dibuka surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Kalau seandainya penduduk suatu bangsa itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Fondasi keberkahan yang paling utama adalah iman dan takwa. Apa? Iman dan takwa. Kunci utamanya itu iman dan takwa. Bicara tentang berkah menurut bahasa, ya itu artinya sebenarnya tentang kenikmatan teman-teman semua. Ya.
Nah, ada yang bicara tentang barokah dan berkah. Saudara kita yang non muslim suka juga menyebutnya berkat, ya nggak? Nah, kita ambil dari segi agama kita tentu saja ya. Nah, berkah atau berkah, barokah dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah tentang langgengnya kebaikan. Jadi teman-teman tahu yang namanya berkah atau tahu berkah atau apa itu berkah? Sebut saya tempat air ya. Berkah itu hadir agar membuat air tidak mengalir, menetap dalam satu bejana. Itu namanya berkah. Ya. Refleksi dari makna secara bahasa itu artinya apa? Kita menetapkan kebaikan. Apa? Ulangi. Menetapkan kebaikan. Menetapkan kebaikan dari setiap segala persoalan dan perkara. Baik itu dagang, baik itu bekerja, baik itu berumah tangga, baik itu mengajar, baik itu membersihkan sesuatu, ya. Dalam segala perkara kita harus menetapkan kebaikan di situ, ya. Karena kenapa? Dari situ akan tumbuh keberkahan. Ya. Landasannya adalah iman dan takwa, ya. Kalau nggak ada iman dan takwa, maka kebaikan itu hanyalah tinggal kebaikan. Tapi Allah kasih nggak di dunia? Kasih nggak? Orang yang nggak beriman dan bertakwa, tapi dia menetapkan kebaikan, Allah kasih nggak? Allah kasih, tapi dikasihnya berupa keuntungan. Ya, contohnya apa? Teman-teman happy nggak? Ada Facebook, ada Instagram, ada yang bisa dapat penghasilan dari situ. Ketemu teman-teman, bahkan ketemu calonnya di situ. Ya. Mana Mas Gilar? Ya, Allah kasih nggak tuh buat simbak keuntungan? Kasih. Tapi ingat, karena landasannya iman dan takwa keberkahan tadi, untung belum tentu berkah, tapi berkah pasti ditolong Allah. Keuntungan jadi bonusnya. Ya, keuntungan hanya bonus karena berkah jauh lebih luar biasa. Nah, sekarang jadi semua di sini nyari untung apa nyari berkah? Nyari untung kadang-kala nggak peduli halal dan haramnya. Nyari untung nggak peduli menyakiti hati orang atau tidak. Tapi berkah selalu menanamkan kebaikan di setiap perkara. Landasannya iman dan takwa. Ulangin, berkah adalah. Itu bareng-bareng. Berkah adalah menetapkan kebaikan di setiap perkara. Kuncinya iman dan takwa. Berkah adalah menetapkan kebaikan di setiap perkara. Kuncinya iman dan takwa. Nah, catat tuh kalau bisa share tuh yang di Facebook, coba ketik di komen ya. Ketik di komen. Nah, baru sekalian, lantas cirinya kita yang dapat berkah itu gimana? Al-barakatu tuzidukum fit ta'ah. Barakah itu menambah taatmu kepada Allah. Bareng-bareng yuk. Al-barakatu tuzidukum fit ta'ah. Keberkahan itu menambah taatmu kepada Allah. Hidup yang barakah bukan hanya tentang sehat, tapi kadang ketidaksehatan itu kalau kita bisa ridho menerimanya jadi berkah. Seperti Nabi Ayub. Kenapa? Saat nggak sehat ternyata menambah taat kita kepada Allah. Bener nggak? Kalau lagi nggak sehat tuh sholatnya Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Kena COVID positif. Tetangga divonis mati. Sholatnya Allahu Akbar. Saking itulah dasarnya berkah. Jadi bungkus permen bagi orang beriman bertakwa, apa yang disebut dengan bungkus permen itu atau yang disebut dengan musibah, penyakit itu diterima dengan lapang dada. Karena ada keberkahan, taat pada Allah. Barakah nggak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi dahsyat taatnya. Layaknya siapa? Ada yang tahu? Mus'ab bin Umar. Coba cari itu. Mus'ab bin Umar. Umurnya tidak panjang tetapi berkah umurnya karena taatnya luar biasa. Tanah yang berkah kira-kira karena subur aja atau yang lainnya? Kalau gitu di Arab Saudi, Mekah, di Madinah itu
Bukan tanah yang diberkahi dong kalau hanya subur aja. Ya orang kan yang nganggapnya Indonesia tanahnya subur. Ya tanahnya berkah. Belum tentu kita yang ada di atasnya ini membuat dia berkah atau enggak. Ya. Nah buktinya gimana? Di Saudi, di Mekah punya keutamaan di hadapan Allah. Ya. Gak ada yang menandingi itu. Makanya gak sedikit yang pengen meninggalnya di Madinah. Karena di situ adalah tanah yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang gak dapat keberkahannya juga. Udah di tanah berkah gak dapat keberkahannya. Siapa yang menempati tanah itu tapi tidak semakin taat sama Allah? Ada banyak gak orang-orang yang di Saudi sana yang tidak taat sama Allah? Halo? Yang kemarin belum lama ini hingar-bingar dengan apa? Konser musik yang luar biasa, tanda-tanda akhir zaman. Ya, Masya Allah tuh di tanah yang disucikan padahal ya, Masya Allah. Makanan sekarang, makanan. Makanan kira-kira berkah itu hanya cukup dengan komposisi gizi yang lengkap atau enggak? Kalau mau makanan itu berkah, makanan itu adalah makanan yang mendorong pemakainya menjadi lebih taat setelah makan. Ya. Ilmu yang berkah. Ya, bukan yang banyak riwayatnya, banyak catatan kakinya, yang dihafal doang, enggak. Tapi yang mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal berjuang untuk agama Allah. Ilmu yang diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bil thamar. Ilmu yang tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kita sudah banyak berilmu. Bahkan kita sebagai STMR yang di sini sudah banyak mengajar. Apa kabar amal kita dalam mengamalkan ilmu magnet rezeki? Kalau kita nggak mampu mengamalkannya dan nggak makin taat sama Allah, maka ilmu yang kita belajar ataupun ilmu yang kita mengamalkannya berarti dicabut keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Datang ke Magnet Rezeki Center, dapat ilmunya, amalkan dan makin taat sama Allah, kebaikannya makin luar biasa, terumbu karangnya makin merekah. Itu baru ilmu yang berkah. Kenapa ya Ustaz ya, saya sudah belajar ilmu Magnet Rezeki berkali-kali berulang-ulang, ikut alumni sini, alumni situ, tapi kau belum juga dapat keajaibannya, keberkahan ilmu. Di antaranya apa? Taat itu identik dengan kata bir. Bir artinya kebaikan. Makin nambah baik nggak dirimu? Ya, taat sama Allah. Allah nyuruh kita berbaikan sama manusia. Makin nambah baik nggak dengan sama manusia? Kalau kagak, ya pantas dicabut keberkahan ilmu. Ada nggak orang yang berilmu malah minteri, orang yang ilmu malah bodoh-bodohin orang yang lain? Ada nggak yang kayak gitu? Hatta ilmu agama, mengetahui ilmu agama tapi ilmunya untuk menghakimi orang lain, maka keberkahan ilmu yang dicabut. Naudzubillah. Penghasilan yang berkah, apakah cukup gaji yang besar penghasilan yang berkah? Tidak, ya. Tapi kalau itu rezekinya, gajinya bisa jadi manfaat bagi banyak orang, semakin banyak itu rezekinya bermanfaat bagi orang, berarti semakin berkah itu rezeki. Tapi kalau gaji kita hanya cukup untuk diri dan anak, ayo tambah lagi, minta sama Allah keberkahan daripada gaji dan rezeki kita. Ya, sedekahnya biar tambah, neraktirnya biar nambah, begitu tanda rezekinya berkah. Maka Deddy Corbuzier tuh pernah menyampaikan bagus tuh. Kalau orang kaya sedekah biasa apa luar biasa? Biasa. Tapi kita lagi kagak mudah, kita sedekah, cakep nggak? Cakep. Itu baru luar biasa. Ya. Nah, kadang berarti yang namanya rezeki yang berkah bukan soal besar atau kecil, ya, tapi soal manfaatnya luas atau tidak luas. Ya. Gilar misalkan dia pecinta kucing, ya. Tapi dia selalu menyisihkan tuh gajinya bukan hanya untuk calon istri tapi untuk kucingnya, gitu kan? Ya, nambah keberkahan itu artinya. Begitu cara kita berpikir mendapatkan rezeki yang berkah. Anak-anak yang berkah bukan hanya saat kecil mereka lucu, imut gitu ya, tapi setelah dewasa lalu mereka bergelar, terjabat. Enggak. Tapi bagaimana kondisi anak kita yang udah dewasa ini lalu tetap dia taat, dia mendoakan orang tuanya, dia soleh. Kalau enggak, ya berarti mau kita tinggikan pula itu anak sekolahnya, tapi dia tidak ngerti ilmu agama dan tidak tahu sopan santun taat ataupun tidak pernah mendoakan orang tua, maka hilang keberkahan daripada anak itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka mari, ya ada cuplikan video, ya bos besar, dia menyampaikan kepada karyawan dan teman-temannya di situ, ya saya menyesal telah mendidik anak hanya fokus kepada ketinggian ilmu di luar negeri.
dia belajar di barat, belajar di sini. Saat ibunya sedang tidak sehat, tidak ada satupun yang berkenan untuk datang lantaran kesibukannya masing-masing. Ya, lebih baik saya masukin semua anak-anak di pesantren saat itu, ya, karena saya merasa keberkahan daripada adanya anak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, berkah, memberkahi, ya, bahkan kita sampai meninggal pun doanya sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga segala aktivitas kita hari ini dan seterusnya barokah. Teringat hadis riwayat Ahmad, sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya. Barang siapa rela dengan pemberian Allah atau pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluasnya. Dan barang siapa yang tidak ridho atau tidak rela dengan bagian Allah untuknya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Sudah tidak saatnya lagi kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Ridho artinya rela menerima dengan bagian kita. Syukuri itu, dengannya semoga Allah menambah keberkahan dan keluasan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang bisa menjawab dapat buku Quantum Miracle, ya. Yang pertama, coba sebutkan definisi berkah yang didapat dari kajian kita kali ini. Siapa duluan ya? Pak Eldrin duluan. Silakan maju ke depan sini, Pak Eldrin. Tepuk tangan untuk Pak Eldrin dong. Habis ini yang akhwat, siap-siap catatannya dibuka. Silakan Pak Eldrin, di kanan saya Pak Eldrin. Definisi keberkahan yang didapat dari kajian Market Rizki pada sore hari ini. Silakan. Jadi definisi keberkahan adalah menetapkan kebaikan di setiap perkara, kuncinya iman dan takwa. Selamat Pak Eldrin, dapat buku Quantum Miracle. Kalau bukunya nggak diamalkan, balik lagi. Yang akhwat. Pertanyaannya gampang, ya. Sebutkan 3 konsep dasar ilmu magnet rezeki. Angkat tangan yang bisa jawab dapat buku. Ada? Ada yang berani angkat tangan? Oh ada. Nih kasih mic-nya dong. Kasih mic-nya. Ada lagi nggak? Kalau nggak pakai ini aja boleh. Agak cepat nih. Ya. Habis ini kita muhasabah, berdoa bareng-bareng menjelang maghrib, insya Allah mustajab. Amin. Ibu siapa Bu nih namanya? Yang itu Bu, yang ujung. Ya. Rahma, Bu Rahma dari Kemayoran Jakarta Pusat. 3 landasan ilmu 3 konsep dasar market rizki apa Ibu? Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Alhamdulillah dapat buku. Ya, silahkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dalam penghujung Jumat yang mulia dan berkah ini, kita selesaikan kajian kita. Kita akan akhiri dengan berdoa, dengan hakul yakin bahwa doa kita akan diijabahi. Mari kita beristighfar 3 kali dengan syahdu dan menundukkan kepala termasuk ke hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kul astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita angkat tangan kita, tundukkan kepala dan hati kita. Semoga di Jumat berkah, di ujung daripada hari Jumat ini
Di waktu hujan yang penuh dengan keberkahan Allah, ijabahi doa-doa kita. Allah angkat segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala yang menjadi perisai-perisai rezeki kita, dan semoga Allah ridho atas apa yang menjadi proyeksi atau harapan impian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'buduka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa inna naghfiru dhunuba ila anta la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal ham wa ya mujiba da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughna bi an rahmatika man siwaka. Allahumma aghnina bil ilmi zayyinna bil hilmi akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah nas'aluka al afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu yang hadir sebagai pendosa ini ya Allah, kami akui segala hal yang menjadi perisai dan benteng bagi rezeki yang hadirnya dari-Mu. Ya Allah, bisa jadi dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang kami tidak sadari, bisa jadi dosa-dosa itu ya Allah dosa yang kami tidak ketahui ya Allah. Maka baik yang kami tahu ataupun yang tidak tahu ya Allah, ampuni seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, di waktu yang penuh dengan keberkahan di mana Kau janjikan ya Allah bahwa doa-doa sampai kepadamu dan dikabulkan ya Allah, kami bermunajat kepada-Mu utamanya ya Allah untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Rabb. Kami hadir sebagai pendosa dan kami ingin keluar dari majlis ini sebagai orang-orang yang Kau bersihkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkailah diri kami, jagalah diri kami, perbaikilah diri kami, dan perbaikilah guru-guru kami, perbaikilah dan jagalah murid-murid kami, perbaikilah dan jagalah orang tua kami, perbaikilah dan jagalah anak-anak kami, perbaikilah dan jagalah keluarga dan saudara-saudara kami, perbaikilah dan jagalah karyawan kami, perbaikilah dan jagalah lingkungan kami, perbaikilah dan jagalah seluruh unsur yang ada pada diri kami, perbaikilah dan jagalah ya Allah hubungan kami, perbaikilah dan jagalah organisasi kami, perbaikilah dan jagalah ya Allah komunitas ini ya Allah dan seluruh unsur yang ada dalam dalamnya ya Allah, sehingga menuai keberkahan yang luar biasa ya Allah. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur ma'hadina wa umur jamiatina maknat rizki wa manfihin wa umur muamalatina wa umur munazzamatina wa umur harakatina madamatis samawati wal ard. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla mautina. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah kepada agama-Mu ya Allah, kepada ketaatan padamu ya Allah. Jadikanlah kami bahkan sampai akhir hayat kami ya Allah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah syahadat ya Allah sebagai akhir yang kami ucap dan kami ikrarkan di akhir hayat kami ya Allah. Amitna bi husnil khatimah. Jika tiba saat itu ya Allah di mana Kau panggil kami untuk pulang ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang husnul khatimah, jadikanlah hamba-Mu yang pantas masuk surga-Mu, jadikanlah hamba-Mu yang pantas mendapat syafaat Rasul-Mu. Duhai Rasulullah sallallahu ala Muhammad, salawat dan salam padamu ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Ampuni kami ya Allah yang masih tidak rajin untuk bersalawat pada Rasul-Mu ya Allah. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samaa wa huwas samiul alim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa
shifauk shifaan la yughadir saqaman wala alaman. Hab lana minas salihin was salihat, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, yang akan menjadi ya Allah saksi bagi kebaikan kami orang tuanya ya Allah, yang akan terus mendoakan kami meskipun kami telah tiada ya Allah. Anak-anak soleh dan solehah sebagai pewaris yang nanti ya Allah menjadi hafid dan ahlul Quran sehingga pantas memberikan mahkota dan mengajak kami ke surga-Mu ya Rabb, mengajak kami ke surga-Mu ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatik. Terangilah ya Allah pikiran kami, hati kami, niat kami untuk senantiasa dapat hadiah dan hidayah dari-Mu ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah, seluruh unsur yang ada pada magnet rezeki ini ya Allah, sehingga di umurnya yang ke-6 ini ya Allah semakin menebar kebaikan kebermanfaatannya menuju 2 juta pengamal ya Allah. Berkailah, jagalah, berikanlah kesehatan, kekuatan, kesabaran bagi guru kami tercinta ya Allah, wabil khusus guru kami Ustadz Nasrullah dan para trainers magnet rezeki, guru-guru kami, mentor-mentor kami dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kepada mereka kemuliaan, kebahagiaan ya Allah, dan bagi seluruh pengamalnya ya Allah berikanlah kepada mereka kemuliaan, kebahagiaan dan seluruh hajatnya fil qabul ya Allah. Allahumma ilaika nufawwid umurana innaka basirum bil ibad. Sebutkan hajat dan harapan impian masing-masing di waktu yang sangat baik ini. Ilaika nufawwid umurana, ilaika nufawwid umurana ya Allah, ilaika nufawwid umurana ya Allah, ilaika nufawwid umurana ya Allah. Sebutkan sebesar apapun, sebutkan Allah Maha Besar, jangan perkecil harapan impian kita. Sebutkan harapan dan impian yang terbaik itu, sebutkan di waktu yang sangat mutasabih dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman dan takwa. Ilaika nufawwid umurana ya Allah, innaka basirum bil ibad. Ilaika nufawwid umurana ya Allah, innaka basirum bil ibad. Ilaika nufawwid umurana ya Allah, innaka basirum bil ibad. Ilaika nufawwid umurana ya Allah, innaka basirum bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Mas Fuad selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.